Hai adik-adik semua, halo, selamat pagi, selamat hari Minggu untuk kita semua. Kakak bersukacita sekali bisa bertemu dengan adik-adik di Sekolah Minggu Kelas Besar GKI Pengadilan Bogor tanggal 3 Oktober 2021. Kembali lagi nih bersama Kak Dea yang hari ini akan memandu adik-adik dalam Sekolah Minggu. Siapa yang hari ini sudah siap beribadah? Wah, kakak dengar semangatnya dari sini. Kakak yakin dan percaya adik-adik semuanya dalam keadaan sehat, dalam keadaan semangat dan bersukacita untuk hari ini siap bersekolah minggu, mendengarkan firman Tuhan dan melakukannya dalam kehidupan sehari-hari, dan juga tak lupa memuji nama Tuhan dengan sungguh-sungguh dan bersukacita bersama-sama. Nah adik-adik, untuk memulai ibadah sekolah minggu kita hari ini, yuk biar kita makin semangat, mari kita bangkit berdiri, kita nyanyikan lagu bersama-sama, Ku Masuki Gerbangnya. Ikuti gerakan Kak Dea ya. Kita mau berdoa untuk ibadah kita hari ini. Kita mohon tangan pimpinan Tuhan untuk boleh memberkati kita sepanjang ibadah ini. Kembali kami hadir ya Tuhan, mengucap syukur untuk hari Minggu yang baik yang boleh Tuhan berikan kepada kami. Kami sangat amat bersukacita Tuhan. Terima kasih banyak Tuhan Yesus. Saat ini kami akan mendengarkan firman Tuhan. Kami akan memuji nama Tuhan dengan baik. Tuhan tolong berkati kami. Tuhan tolong pimpin hati kami agar kami bisa mendengarkan firman Tuhan dengan baik. Bersabdalah Tuhan lewat sekolah minggu hari ini. Kami siap untuk mendengarkan. Terima kasih banyak Tuhan. Hanya dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, memohon, dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Adik-adik, hari ini kita mau belajar suatu pelajaran yang sangat menarik mengenai rencana Tuhan untukku. Mungkin ada beberapa adik-adik di sini yang bingung. Tuhan, masa depan aku jadi apa ya? Atau Tuhan, kok aku kayaknya gini-gini aja ya hidupnya ya? Sebetulnya aku akan ngapain aja sih nanti dalam masa-masa ke depanku? Kita mau menjawab pertanyaan-pertanyaan itu lewat ibadah pada hari ini. Maka itu adik-adik jangan lupa mendengarkan dengan baik ya. Sebelum kita memulai mendengarkan firman Tuhan, yuk mari sama-sama kita nyanyikan lagu Firman Tuhan Ku Dengar. Ikuti gerakan kakak ya. Firman
bertumbuh subur dan berbuah lebat. Yesus, tolonglah daku. Halo adik-adik, selamat pagi. Jumpa lagi dengan Kak Yanti. Adik-adik, teman kita Anis, Vio, Selma, Abel, dan Alicia mau ikutan proyek berbagi di Remaja 1. Proyek ini bertujuan untuk membantu teman-teman yang terkena dampak COVID-19. Nah, karena sekarang belum aman untuk mereka bertemu, maka mereka membicarakan dan mendiskusikannya di WA Group. Mereka memilih Anis sebagai ketua, Vio sebagai bendahara, Selma, Abel, dan juga Alicia akan jadi tim kreatif. Mereka juga memutuskan untuk mulai menabung. Tabungannya akan mereka kumpulkan di rumah masing-masing. Nanti di akhir November, uang yang mereka kumpulkan akan mereka transfer dengan bantuan papa mama ke rekeningnya orang tua Vio. Dan uang itu akan mereka donasikan. Bagus ya rencana Anis dan teman-teman? Nah adik-adik, bagaimana dengan rencana Tuhan? Ayo kita buka Alkitab kita. Yeremia 1 ayat 1 dan ayat 4 sampai 10. Yeremia 1 ayat 1, ayat 4 sampai 10. Yeremia pasal 1 ayat 1 diteruskan ayat 4 sampai dengan ayat 10. Inilah perkataan-perkataan Yeremia bin Hilkia dari keturunan imam yang ada di Anatot di tanah Benyamin. Firman Tuhan datang kepadaku, bunyinya, sebelum aku membentuk engkau dalam rahim ibumu, aku telah mengenal engkau. Dan sebelum engkau keluar dari kandungan, aku telah menguduskan engkau. Aku telah menetapkan engkau menjadi nabi bagi bangsa-bangsa. Maka aku menjawab, ah Tuhan Allah, sesungguhnya aku tidak pandai berbicara, sebab aku ini masih muda. Tetapi Tuhan berfirman kepadaku, janganlah katakan aku ini masih muda. Tetapi kepada siapapun engkau kuutus, haruslah engkau pergi. Dan apapun yang kuperintahkan kepadamu, haruslah kau sampaikan. Janganlah takut kepada mereka, sebab aku menyertai engkau untuk melepaskan engkau. Demikianlah firman Tuhan. Lalu Tuhan mengulurkan tangannya dan menjamah mulutku. Tuhan berfirman kepadaku, sesungguhnya aku menaruh perkataan-perkataanku ke dalam mulutmu. Ketahuilah, pada hari ini aku mengangkat engkau atas bangsa-bangsa dan atas kerajaan-kerajaan untuk mencabut dan merobohkan, untuk membinasakan dan meruntuhkan, untuk membangun dan menanam. Adik-adik, tokoh Alkitab kita hari ini adalah Yeremia. Yeremia adalah anak Imam Hilkia. Dia berasal dari Anatot, sebuah kota kecil di Yerusalem. Adik-adik, Tuhan telah membuat rencananya untuk Yeremia sebelum Yeremia ada dalam kandungan ibunya. Sebelum Yeremia dikenal oleh siapapun, Tuhan sudah lebih dulu kenal kepada Yeremia. Bahkan Tuhan sudah menguduskan Yeremia sebelum Yeremia dilahirkan. Itu artinya Tuhan sudah mempersiapkan Yeremia sejak Yeremia ada dalam kandungan ibunya. Apa sih rencana Tuhan untuk Yeremia? Tuhan memilih Yeremia sebagai nabi. Nabi adalah orang yang ditugaskan untuk menyampaikan firman Tuhan, sehingga maksud Tuhan, kehendak Tuhan bisa didengar dan dimengerti oleh manusia. Tugas ini penuh dengan tanggung jawab dan juga penuh dengan tantangan.
Terus bagaimana jawaban Yeremia tentang rencana Tuhan bagi dirinya? Yeremia merasa ragu. Yeremia tahu benar kekurangan dan keterbatasan dirinya. Sebagai anak imam, Yeremia tahu jadi nabi itu adalah tugas yang tidak main-main. Yeremia masih muda, belum banyak pengalaman, dan dia tidak cakap berkata-kata. Nah, sementara di budaya Israel kuno, orang-orang yang tua-tualah yang selayaknya memberi perintah atau nasihat. Itulah yang ada dalam pikiran Yeremia, yang bikin Yeremia ragu ketika Tuhan memanggilnya sebagai nabi. Ketika Yeremia bilang sama Tuhan tentang keraguannya itu, Tuhan bilang sama Yeremia bahwa Yeremia harus taat pada rencana Tuhan. Yeremia tidak boleh takut karena Tuhan akan menyertai dan memberi kekuatan dan menolong Yeremia. Tuhan tahu dan Tuhan ngerti setiap alasan yang Yeremia katakan. Tetapi kekurangan dan keterbatasan manusia tidak pernah bisa menghalangi rencana Tuhan yang sudah Tuhan tetapkan. Tuhanlah yang akan memampukan manusia, termasuk adik-adik dan juga kakak. Tuhan akan melakukan rancangannya sesuai dengan apa yang telah Dia rencanakan. Adik-adik, seperti halnya Yeremia, Tuhan juga sudah punya rencana untuk adik-adik yang Tuhan sudah siapkan sebelum adik-adik ada dalam perut mama. Itu berarti bahwa hidup kita bukan kebetulan, bukan sembarangan atau seadanya. Hidup kita, hidup adik-adik dan juga hidup kakak dirancang oleh Tuhan. Yang berarti bagi Tuhan juga keluarga dan sesama. Saat ini mungkin adik-adik belum tahu dan belum ngerti apa sih rencana Tuhan untuk adik-adik. Yang perlu adik-adik ingat adalah yang pertama, rencana Tuhan itu baik. Yang kedua, adik-adik percaya bahwa Tuhan menyertai, Tuhan memampukan dan menolong adik-adik untuk menerima dan menjalani rencana Tuhan. Yang ketiga, adik-adik harus taat pada firman Tuhan maupun pengajaran Tuhan melalui setiap hal yang adik-adik alami. Dan yang keempat, jangan takut, jangan putus asa, terus berusaha dan kerjakan yang terbaik. Tuhan pasti akan tunjukkan maksudnya, rencananya, sehingga suatu saat kelak adik-adik bisa mengerti. Selamat menjalani rencana Tuhan. Tuhan memberkati. Amin. Teman-teman, ayat hafalan minggu ini diambil dari Yeremia 1 ayat 5. Sebelum aku membentuk engkau dalam rahim ibumu, aku telah mengenal engkau. Dan sebelum engkau keluar dari kandungan, aku telah menguduskan engkau. Aku telah menetapkan engkau menjadi nabi bagi bangsa-bangsa. Wah adik-adik, sungguh luar biasa sekali firman Tuhan yang boleh kita perdengarkan hari ini. Kiranya firman tadi bisa terus tertanam di hati adik-adik semua dan dijadikan landasan dalam adik-adik hidup dan beraktivitas dalam kehidupan adik-adik sehari-hari. Percayalah bahwa Tuhan terus yang pegang rencana untuk kehidupan adik-adik sekalian. Nah, sekarang tiba saatnya kita akan memberikan persembahan. Persembahannya boleh adik-adik seperti biasa ditaruh di dalam amplop dan nanti dikumpulkan bersama-sama saat kita bisa gereja secara offline dan sekolah minggu secara offline. Atau adik-adik bisa juga titipkan ke mama atau papa dan kirimkan ke rekening gereja berikut ini. Pegang janji Tuhan bahwa kita akan selalu ditolong lewat rencana Tuhan yang indah dan baik adanya. Yuk adik-adik, untuk menutup sekolah minggu kita hari ini, mari kita nyanyikan bersama-sama Tuhan Penolongku. Ku kejar cita-citaku, ku tekun dalam doaku, ku taruh harapanku pada Yesusku, karena Dia penolongku.
Ku lelah sekolah tiap hari, takkan ku lelah belajar tiap hari, sebab ku tahu ku sanggup melakukan karena Yesus penolongku. Ku kejar cita-citaku, ku tekun dalam doaku, ku taruh harapanku pada Yesusku, karena Dia penolongku. Tiba ulangan, tak pakai contek-contek, tiba ulangan, tak pakai tanya-tanya, sebab ku tahu ku sanggup melakukan karena Yesus penolongku. Ku kejar cita-citaku, ku tekun dalam doaku, ku taruh harapanku pada Yesusku, karena Dia penolongku. Cita-citaku, ku tekun dalam doaku, ku taruh harapanku pada Yesusku, karena Dia penolongku. Adik-adik, kita sudah berada di ujung sekolah minggu. Terima kasih karena adik-adik sudah fokus dan mendengarkan sekolah minggu hari ini dengan baik. Yuk adik-adik, mari kita tutup ibadah ini dengan doa. Kami mengucap syukur Tuhan karena pagi ini kami boleh melakukan ibadah dengan baik. Sekarang Tuhan, kami akan melanjutkan kehidupan kami masing-masing. Tolong kiranya Tuhan yang senantiasa boleh pegang dan sertai hidup kami. Berkatilah kami, lindungilah kami. Berikanlah kami kefokusan dalam aktivitas kami sehari-hari, baik kami dalam belajar, mengerjakan PR atau ulangan. Berikanlah kami hati yang jujur dan hati yang semangat untuk bisa melakukan segala aktivitas sekolah kami dengan baik. Tuhan juga kiranya Engkau selalu memberkati ibu, ayah, kakak, saudara-saudara kami, adik kami. Berkatilah supaya selalu mereka diberikan kesehatan dan kekuatan yang daripada Engkau Tuhan. Berkati juga guru-guru kami, berkati teman-teman kami, orang-orang terdekat kami. Kiranya selalu mereka dalam perlindungan Engkau saja ya Tuhan. Kami sudah belajar banyak hari ini, kami sudah sungguh-sungguh melakukan ibadah hari ini dengan baik Tuhan. Perlengkapi hidup kami senantiasa sepanjang seminggu ke depan. Kiranya Engkau yang boleh terus memegang dan bersama berjalan di tengah kami. Terima kasih banyak Tuhan Yesus. Hanya dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, memohon dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Selamat hari Minggu adik-adik semua. Tuhan Yesus memberkati.